apalagi makan siang gratis. Di mana? Di jalan-jalan. Antrian pasti panjang. Dan itu mestinya orang itu. Apa? Bicara aja mengenai makan gratis itu. Ini kan satu isu yang menurut saya sangat sensitif. Kenapa dia sensitif? Pertama, itu adalah penghinaan kepada bangsa kita yang memang sudah hina, dikukuhkan kehinaannya bahwa mereka tidak mampu makan. Yang mau makan siang siapa? Oke, anak sekolah dia udah lepas itu. Saya khawatir beliau nggak tahu stunting. Saya khawatir beliau nggak dikasih input oleh timnya. Ini lihat para profesor dan orang pintar. Lihat. Kenapa tidak mau makan? Kenapa mau ya? Mau kasih Pak Mama? Kenapa mau kasih Pak Mama? Ya? Di rumah tidak ada nasi. Betul tidak ada nasi. Mas. Ya silakan. Lihat Pak Ganjar, Rocky Gerung. Kita nggak punya prestasi yang sama. Ada tinggalin siapa di rumah? Oma dengan mama. Oma dengan mama. Ini ibunya. Ini dia mama. Ini dapat ibu. Masih muda. Ini merasa bertanggung jawab terhadap keluarga. Jadi meskipun dia masih kecil, dia menganggap bahwa dia juga bagian dari keluarga yang bertanggung jawab di keluarga. Dia kalau dapat apa-apa itu langsung yang tak ingat duluan ke mama ya. Ya, mudah-mudahan jadi anak yang hebat, anak yang hebat. Nah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerobakan Google semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah, ketika program makan bergizi gratis dari Pak Prabowo itu terus dinyinyirin, dikritik oleh para pembenci. Ya contohnya tadi, seperti Rocky Gerung, Profesor Arsyad Rashid, dan juga Pak Ganjar gitu ya. Mereka ini kan orang-orang berpendidikan. Mereka ini kan katanya profesor dan tokoh yang berpengaruh lah di Indonesia ini. Tapi kok nggak bisa melihat fungsi nyata dari makan bergizi gratis. Ini loh contohnya. Ketika anak di NTT tidak mau makan karena apa? Di rumah nggak ada beras, gitu loh. Ini salah satu program makan siang gratis yang saya setujui. Masih banyak anak-anak di luaran sana bahkan tidak makan saat sekolah. Jadi ya jangan terus hanya nyinyir karena kalah, karena kebencian. Terus program yang dilakukan oleh Prabowo Gibran itu jelek. Lihatlah hal yang seperti ini. Betapa pentingnya program bergizi gratis. Meski anak-anak di kota itu pada komplain karena masakannya nggak enak lah apalah. Tapi ini loh, masih banyak di daerah-daerah yang sangat membutuhkan program ini gitu loh ya. Nah, seperti apa sih bantahan-bantahan dari warga dan juga netizen tentang kritik dari profesor-profesor tadi? Simak video ini baik-baik sampai habis ya. Nggak mau makan buat nenek, dia lagi sakit. Astaga. Sini Pak. Ada lebih nggak? Makan. Kasih. Kamu mam dong. Hah? Buat di rumah. Ini ada dua. Ini mam. Ini buat di rumah. Buat neneknya Ini buat di rumah ya. ya. Ini buat di rumah pulang. Buat di rumah buat siapa? Buat nenek. Ya udah ini buat nenek. Ini buat dedek. Astaga. Makan. Tiap hari diantar neneknya Pak. Ayo kamu mam. Ini nanti buat nenek ya. Hah? Oh ini nggak usah. Ya udah makan yang habisin. Makan siang gratis itu bukan untuk anak SD, ya, untuk ibu hamil supaya nutrisinya bagus. Loh, saya jangan nanti dianggap sombong. Saya itu profesornya 2. Iya, udah tahu Doktor Nek. honoris causa
kausanya 10. Dan itu dapatnya juga nggak dari Indonesia aja. Terus Alhamdulillah. Kuhitung kan 10.000 toh. Iya, apa yo? Apalagi sekarang harga naik. Mas Bowo, kalau denger ini tolong deh suruh dihitung lagi. dulu jabat ngapain aja? Saya mau bikin program memberi makan untuk semua anak Indonesia pun diejek. Pun ada yang tidak setuju. Presidenku. Sampai sekarang ada profesor-profesor yang pinter-pinter kok nggak setuju. Heran saya. Profesor pinter atau bodoh, saya nggak tahu itu. Profesor Mungkin sakit hati. pinter otaknya, tapi hatinya tidak bisa merasakan kalau anak-anak itu, kalau anak lapar ke sekolah itu bagaimana caranya, dia tidak bisa merasakan. Makan siang gratis itu bukan untuk anak SD, untuk ibu hamil supaya nutrisinya bagus. Jujur ya, gue miris banget deh ngeliat program makan siang gratis itu dijadikan ajang hinaan dan dijadikan banyak penolakan gitu loh. Video ini akan sedikit agak lebih panjang ya, tapi gue please banget, gue harapin banget kalian akan nonton video ini sampai habis. Gue tuh mau tanya, kalian tuh sebenarnya tahu nggak sih tujuan utama, fokus utama program makan siang gratis ini untuk apa gitu? Fokus tujuannya. Padahal ya menurut gue, inti dari program makan siang gratis ini sederhana banget loh. Kayak sebelum kita menempuh pendidikan, sebelum kita belajar, kita itu harus makan. Gimana caranya kita mau fokus kalau perut aja kosong, kalau masalah perut aja tidak teratasi. Sedangkan makanan itu adalah pokok dalam hidup. Lu nggak makan, jadi apa? Aslam. Gimana pendidikan bisa teratasi, gimana pendidikan bisa maju kalau masalah perut aja belum diatasi? Kenapa makan siang gratis ditujukan kepada anak-anak sekolah dan ibu hamil? Ya karena ibu hamil itu sedang mengandung jabang bayi yang nantinya kita berdoa untuk mencerdaskan bangsa, yang nantinya akan lahir menjadi penerus bangsa. Makanya program makan siang gratis itu untuk mencegah anak stunting. Makanya dibagiin juga ke anak-anak sekolah. Bangsa yang hebat menurut gua itu juga masyarakatnya harus cerdas. Cerdas itu dari mana? Ya dari pendidikan. Tapi balik lagi yang tadi gua bilang, gimana lu mau fokus belajar kalau perut lu tuh keroncongan, kruyuk gitu, lu gimana belajarnya, ha? Nahan lapar. Tapi yang gue lihat ya dari program makan siang gratis Pak Prabowo yang sudah beredar di beberapa sekolah di Indonesia ini ya, malah dijadiin ajang standar makanan. Ini bukan master chef sayang. Ih kok lauknya cuman itu sih? Ih kok sayurnya itu sih? Ih kok nggak ada ayamnya? Kok nggak ada ikannya? Kok nggak ada salmonnya? Kok susunya kayak gitu sih? Kok pakai brand merek susu itu sih? Bla 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 bla. Lu nyambung nggak sih sama tujuan fokus visi misi utamanya program makan siang gratis? Jelas banget ya di setiap sekolahan itu standar setiap anak itu berbeda-beda. Nggak semuanya dalam satu sekolah itu isinya orang susah semua. Nggak dalam satu sekolah isinya orang kaya semua. Enggak. Ada yang anak-anaknya biasanya makannya junk food, fast food. Ada yang biasanya emang dimasakin bawa bekal ibunya. Jadi sesuai lidahnya dengan ibunya. Makanya begitu lihat program makan siang gratis dari Bapak Presiden gitu ya, pas dilihat, lah kok sayurnya begini, kok rasanya begini, kok hambar, kok ini, kok itu dan segala macam. Terus gimana dengan anak-anak yang memang buat makan nasi aja sulit? Gimana dengan anak-anak yang orang tuanya beli beras aja susah? Ingat nggak ada anak perempuan di sekolah apa gitu ya, gue lupa di daerah mana, yang dibully gara-gara lauknya ulet sagu? Ingat nggak? Atau mereka-mereka setiap hari makan cuma nasi sama garam, nasi sama kecap, nasi sama sambel. Menurut gue memang program ini tuh harusnya hadir untuk mereka-mereka yang jelas-jelas membutuhkan. Mungkin ya program makan siang gratis ini kan masih jadi uji coba ya, karena baru banget dijalankan gitu ya. Mungkin suatu saat menurut gue makan siang gratis ini programnya bisa ditujukan ke arah yang lebih jelas gitu loh. Memang anak-anak yang memang membutuhkan aja gitu. Jadi kayak menurut gue nggak perlu disebar ke seluruh sekolah yang ada di Indonesia gitu loh. Atau pihak sekolah itu atau pihak pemerintah gitu ya menyediakan forum atau formulir gitu ya hanya untuk anak-anak yang bersedia untuk menerima program makan siang gratis aja gitu loh. Jadi nggak rata ke semuanya. Nggak semua program itu sempurna sayang, apalagi baru banget dijalankan. Nggak semua program itu juga sempurna, tapi bukan untuk diremehkan gitu loh. Program-program hal-hal kayak gini nih bukan untuk diremehkan, bukan untuk jadi ajang standar makanan mewah, makanan apa segala macam, bukan. Jangan sampai kita lupa perut kita kenyang, tapi perut orang lain nggak kenyang. Banyak loh orang di luar sana yang tujuan hidupnya itu hanya satu, makan. Nggak sekolah nggak apa-apa deh, yang penting gue makan. Rela ngorek-ngorek sampah dan segala macam untuk makan. Pendidikan, banyak orang yang mengesampingkan pendidikan. Yang penting mereka makan. Banyak orang yang bertahan hanya untuk sesuap nasi. Jangan sama ratakan keuanganmu dengan keuangan mereka. Jangan sama ratakan lidah, selera, citra, rasamu dengan lidah mereka. Menurut kamu nggak enak. Menurut mereka, jangan samakan standarmu dengan standar orang lain sayang.